1 minute to better life. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan? Itu perkataan Esau itu. Adalah perkataan orang yang hanya hidup dengan target baik, bukan dengan target benar. Oke? Sinar cahaya menyinari Kau sang pencipta alam semesta. Semua yang ada di dunia, semua miliknya dan kuasanya. Ada gelap dan ada terang, ada duka, ada bahagia. Bersabarlah, bersyukurlah atas nikmatnya. Sinar cahaya menyinari Kau sang pencipta alam semesta. Semua yang ada di dunia, semua miliknya dan kuasanya. Ada gelap dan ada terang, ada duka, ada bahagia. Bersabarlah, bersyukurlah atas nikmatnya. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema hidup harus dengan target benar, dengan melakukan perintah dan peraturan firman. Jadi bagaimana kita hidup benar teman-teman. Pada umumnya orang dunia yang baik atau orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan dengan cara pikiran perasaan kita sendiri, berarti orang yang kurang mengenal mengerti firman Tuhan juga berpikir seperti itu teman-teman. Jadi orang yang punya keyakinan ini yang saya sering katakan orang yang rohani tapi duniawi ini juga targetnya gitu teman-teman. Bagaimana caranya hidup baik dengan melakukan ya mungkin perintah peraturan orang tuanya, atau mungkin melakukan perintah peraturan sesuai dengan adat istiadat atau tradisi yang memang terjadi di lingkungan orang tersebut gitu. Nah itu saya katakan itu baik tidak baik teman-teman, itu baik, tapi target baik gitu, target hidup baik. Adapun kalau target versi Tuhan gitu adalah bukan target baik tapi target benar. Bahkan kalau firman katakan harus sempurna, mungkin saya tidak mau kategorikan sempurna, kita anggap benar saja gitu. Benar adalah target hidup dengan melakukan perintah peraturan bukan orang tua,
bukan tradisi, bukan perintah peraturan tradisi atau adat istiadat, tapi perintah dan peraturan firman Tuhan, teman. Apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, itu yang harus kita targetkan dalam hidup kita untuk mendapatkan ya satu hasil yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan, dan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Jadi hidup dengan target benar itu adalah hidup dengan melakukan hidup sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, bukan hidup baik yang hanya melakukan melakukan perintah dan peraturan orang tua, atau melakukan perintah dan peraturan dari adat istiadat atau tradisi yang terjadi dalam lingkungan kita gitu. Nah ini saya coba masuk dulu teman-teman di kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 teman-teman. Ini saya coba bacakan dulu supaya jadi kita tahu bahwa untuk bisa hidup benar itu ternyata tidak bisa teman-teman hanya sekedar tidak mengalami apa-apa gitu. Hidup benar itu harus satu-satunya cara ya harus bagaimana membangkitkan atau menghidupkan roh Tuhan dalam kita, sehingga kita lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan juga kita lebih punya kemauan dan kemampuan untuk berani melakukan firman Tuhan. Kalau tanpa ada roh Tuhan yang dihidupkan gitu, rasanya mustahil teman. Bagaimana caranya kita bisa melakukan hidup dengan target yang benar sesuai perintah peraturan. Jadi harus ada firman Tuhannya teman-teman, harus dasarnya ada firman Tuhannya, pengertian firman Tuhan, dan juga harus benar-benar untuk melakukan itu butuh kemampuan untuk menghidupkan, kemampuan untuk mengerti, dan kehidupan untuk melakukan firman Tuhan itu butuh roh Tuhan. Jadi saya coba bacakan dulu bagaimana cerita di kitab Markus pasal 16 ayat 1-8. Perikrupnya teman-teman, judulnya itu kebangkitan Yesus. Nah Yesus saya selalu identikan dengan firman yang hidup, dan mungkin kalau secara universal saya bisa sebut bahwa ya sudah firman Tuhan gitu. Firman yang hidup yang berarti firman Tuhan. Saya tidak bicara dari satu sisi agama saja, siapa tahu bisa dijadikan satu cross check gitu ya untuk agama yang lain juga. Toh masing-masing agama ada firman Tuhannya gitu. Nah ini saya coba masukkan universal kebangkitan firman Tuhan gitu. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus gitu. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu ini, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur gitu. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut gitu. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, ini tempat mereka membaringkan dia gitu. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu gitu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Jadi bagaimana caranya kalau firman Tuhan itu dibangkitkan dalam hati kita masing-masing itu, yaitu bagaimana caranya tidak cuma cukup kita mengerti akan firman Tuhan saja, tapi kita juga harus menghidupkan roh Tuhan dong. Kalau tanpa menghidupkan roh Tuhan, hanya mengerti akan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan ini mustahil teman-teman. Nah berarti kalau kita bicara melakukan hidup yang benar itu adalah melakukan perintah peraturan Tuhan, ya tidak bisa cara lain ya bagaimana kita harus memiliki kedalaman itu, kemauan untuk mengenal firman Tuhan. Kita juga harus menggali dengan dalam juga akan pengertiannya. Ya jelas harus mampu mengerti akan firman Tuhan, dan juga untuk melakukannya harus harus berani melakukan firman Tuhan itu. Nah ini semua teman-teman satu paket gitu. Ada firman Tuhan harus disertai dengan menghidupkan roh Tuhan di dalam kita teman.
Jadi untuk bisa hidup benar, melakukan perintah perintah Tuhan itu harus ada syaratnya dua dong. Bagaimana kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, dan juga kita mampu melakukan firman Tuhan dengan cara menghidupkan roh Tuhan tadi gitu. Jadi butuh firman Tuhan dan juga butuh roh Tuhan, di mana ya Tuhan sudah sediakan semua gitu. Ya firman Tuhan ada di di kitab suci kita masing-masing gitu. Itu namanya firman Tuhan. Nah roh Tuhan itu memang Tuhan udah sediakan di dalam kita. Tinggal masalahnya kita percaya enggak, kita mau hidupkan enggak gitu, kita mau aktifkan enggak, kita mau hidup bersama dengan roh Tuhan tidak. Yaitu kembali di kita masing-masing teman-teman. Tidak beda dengan cerita orang yang mau mengenal Tuhan gitu. Orang yang mau mengenal Tuhan itu ya tidak bisa dipaksakan, ya tergantung dari masing-masing. Nah, cuman yang paling bahaya itu yang orang yang punya keyakinan itu teman-teman. Jadi orang yang percaya sama Tuhan, orang yang sudah merasa mengenal Tuhan, tapi sebenarnya orang tersebut ya tidak mengenal Tuhan dalam arti yang sebenarnya. Jangan-jangan dia cuma mengenal Tuhan itu dalam arti cuma tahu gitu bahwa Tuhan itu ya pencipta langit dan bumi, cuma sebatas itu. Tapi apa sih Tuhan yang sebenarnya gitu? Ya sosok pribadi Tuhan itu apa, dan apa sih yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini gitu. Nah ini yang tidak tahu kalau tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah, cuman banyak orang keyakinan ya seperti itu teman-teman. Nah orang yang keyakinan seperti itu nggak tahu. Kalau untuk saya pribadi, saya katakan orang yang rohani gitu, jadi terkesan rohani tapi sebenarnya duniawi gitu. Kenapa duniawi? Karena tidak mengerti akan Tuhan secara benar gitu, dengan cara benar. Jadi akhirnya hidupnya hanya dengan halusinasi diri sendiri aja gitu, bahwa Tuhan itu kita percaya dengan pikiran perasaan kehendak sendiri saja. Ya kita ini mengenal Tuhan tapi juga sama dengan pikiran perasaan kehendak sendiri aja. Nah akhirnya pikiran perasaan kehendak sendiri itu berbeda dengan apa yang pikiran perasaan dan kehendak Tuhan gitu. Nah, ini nggak nyambung teman-teman. Jadi balik lagi, tidak bisa ada cara lain selain kita harus mengerti firman Tuhan, dan kita harus menghidupkan roh Tuhan untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Di kitab Markus itu ya saya singgung kebangkitan firman Tuhan itu ya maksudnya seperti itu teman. Jadi bagi Nasrani bahwa Yesus ini telah menebus bagaimana untuk firman Tuhan itu bisa hidup di dalam kita gitu. Nah ini di kitab Markus pasal 16 ayat 1-8 itu untuk saya lebih lari ke arah situ gitu. Nah saya coba cross check teman, apakah perlu gitu, apakah perlu kita punya target hidup benar gitu. Ya banyak orang-orang yang hidupnya dengan target baik teman-teman. Target baik karena apa? Karena orang itu memang baik ya, orang itu taat gitu kepada perintah peraturan orang tua, atau orang tersebut memang taat kepada perintah peraturan tradisi atau tradisi atau adat istiadat yang ada gitu. Orang tapi kan sayang teman-teman, apabila orang udah bisa taat seperti itu, harusnya dia kalau mengerti firman Tuhan, dia juga rasanya akan taat gitu ya, melakukan perintah peraturan Tuhan. Cuman kan sayang teman, karena apa ya, sampai waktunya ya dia tidak taat kepada perintah peraturan Tuhan oleh karena tidak mengenal dan mengerti akan firman Tuhan. Sayang sekali teman. Kita yang masih punya peluang, kesempatan untuk mengerti firman Tuhan, ya alangkah baiknya kita juga harus mencari bagaimana untuk bisa mengerti akan firman Tuhan teman. Nah ini coba saya cross ya, apakah perlu hidup itu dengan target yang benar, bukan cuma sekedar baik. Ini saya coba lompat jauh sekali teman-teman, di kitab Kejadian teman-teman. Kitab Kejadian coba kita baca di kitab Kejadian pasal 25 teman-teman. Kitab Kejadian pasal 25, coba cari ayatnya 19. Ini agak panjang teman-teman, jadi saya baca agak panjang, agak cepat saja gitu. Nah ini cerita tentang Esau dan Yakub teman-teman. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham, jadi cucu-cucunya Abraham gitu ya. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padam Aram, orang perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya gitu. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung gitu. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan gitu. Firman Tuhan kepadanya berkata,
dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain dan anak-anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Jadi rupanya anaknya kembar si Ribka ini gitu. Setelah genap harinya bersalin, memang anaknya kembar di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau gitu. Setelah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir gitu. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi orang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang dan suka tinggal di rumah, katanya gitu teman-teman. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruannya, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi suami istri ini rupanya jadi pilih-pilih nih, si suami Ishaknya pilih si Esau gitu, tapi istrinya Ribkanya lebih milih kepada si Yakub gitu. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang gitu. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom gitu. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungannya. Jadi si Yakub minta hak kesulungannya Esau, karena Esau dianggap lebih tua daripada si Yakub gitu. Hak kesulungan itu kan bagi yang tua sebenarnya, yang tertua gitu. Nah akhirnya sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu gitu. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, ini yang dikhawatirkan benar-benar. Kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang kita bicara target kebenaran hidup itu kita tidak ngerti yang sebenarnya gitu. Apakah target hidup benar itu butuh gitu? Ya ini yang banyak orang jadi banyak teman. Kalau ada orang yang tidak punya peluang untuk mengenal apa sih target hidup benar itu gitu. Banyak teman-teman orang yang dunia gitu, orang yang awam, dunia awam, orang yang berkeyakinan tadi berarti orang yang rohani tapi duniawi itu gitu. Itu tidak mengenal teman, tidak mengenal apa sih guna dari target hidup benar itu gitu. Jadi mereka cuma targetnya adalah hidup baik teman-teman. Ya memang baik gitu, lebih baik daripada jahat gitu kan. Jadi kalau kita urut ada jahat, baik sama benar gitu. Bahkan kalau di kategori firman Tuhan dikatakan benar itu sempurna, tapi saya nggak mau nyebut sempurna, saya nyebutnya cuma sekedar perbandingannya jahat, baik dan benar saja gitu. Nah ini orang banyak sekali yang tidak ada situasi kondisi yang menyebabkan orang tersebut tidak sempat mengenal arti kebenaran gitu. Apa sih benar itu, apa sih target hidup benar itu gitu. Nah, tapi yang paling konyol teman-teman, orang yang punya keyakinan, orang yang sudah terima Tuhan gitu secara simbolis, secara agama sudah terima Tuhan, tapi tidak mengerti arti hidup benar itu apa gitu. Mereka cuma taunya hidup baik gitu. Kalau hidup baik, orang dunia pun tidak mustahil tahu akan itu gitu. Bagaimana caranya hidup baik, bukan hidup benar gitu. Kalau orang dunia yang tidak mengerti akan firman tidak percaya Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, itu sih menurut saya wajar-wajar aja lah. Orang itu akan dihukum itu kan dengan cara-cara yang berbeda gitu dengan orang yang punya keyakinan percaya Tuhan, dan orang yang punya merasa mengenal Tuhan sudah mengenal Tuhan dengan pikiran perasaannya sendiri gitu. Itu kan nanti hukumnya beda teman. Apalagi sudah terima Tuhan gitu. Jadi orang sudah terima Tuhan ya pasti penghakimannya pasti kan dasarnya dari ya Tuhan gitu, dari firman Tuhan. Kalau orang yang belum terima Tuhan ya hukumnya hukum alam gitu kan, bukan hukum firman Tuhan gitu, hukum alam aja mestinya bagaimana. Nah ini kalau orang yang punya keyakinan yang sudah terima Tuhan tapi sebenarnya tidak mengerti firman, ini kan hukumnya kan dihukum di penghukuman penghakimannya yang berlaku itu kan
penghakiman, penghukuman dengan cara-cara Tuhan tuh, dengan cara-cara firman Tuhan gitu. Tapi kalau orang-orang dunia kan tidak dihakimi, tidak dihukum dengan cara-cara firman Tuhan gitu, karena memang tidak terima Tuhan gitu. Ya Tuhan kan maha adil, pasti cara menghukumnya beda gitu. Nah, orang yang akhirnya yang terjebak bahaya itu orang yang punya keyakinan diri bahwa sudah percaya Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tapi sebenarnya percaya dengan cara salah, dan mengenal juga dengan cara salah gitu. Nah, ini yang maksud saya, ini yang mesti hati-hati teman-teman. Apabila teman-teman dalam posisi itu, ya buruan sadar gitu, ya jangan sampai pola pikirnya itu sering kesesau tadi gitu. Seolah-olah kesannya sebentar lagi juga aku akan mati gitu. Ya apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Apa gunanya kita bicara bagaimana untuk mentargetkan hidup sebagai target yang benar gitu. Nah ini gitu. Toh turun temurun saya bicara targetnya itu adalah target kebaikan, bagaimana hidup dengan baik. Hidup dengan baik adalah hidup dengan melakukan perintah peraturan orang tuanya, atau melakukan perintah peraturan adat istiadatnya, atau peraturan perintah peraturan dari tradisinya gitu. Nah ini yang orang yang punya keyakinan, orang yang rohani duniawi ini yang harus buru-buru sadar teman. Jangan sampai masuk ke dalam kategori seperti Esau tadi gitu, bahwa dia tidak menghargai akan hak kesulungan. Berarti orang-orang yang punya keyakinan itu tidak menghargai akan hidup dengan target yang benar gitu. Sedangkan Tuhan kan ingin sekali teman, bagaimana kita harus hidup dengan hidup target yang benar. Karena hidup target yang benar adalah orang yang bisa masuk ke dalam keselamatan akhirat yang Tuhan rancangkan dan kehendaki tersebut gitu. Kalau kita tidak masuk ke dalam hidup yang benar, itu terlalu sulit teman-teman. Kalaupun misalnya kita hidup baik sekali gitu, ya mungkin masuk surga, tapi dalam kategori tidak menjadi timnya Tuhan gitu. Nah, sedangkan Tuhan pengen orang-orang pilihannya itu ya masuk ke dalam masuk ke dalam timnya Tuhan di dalam akhirat nanti gitu. Nah ini kembali lagi, kalau kita mau masuk ke dalam tim akhiratnya Tuhan nanti gitu, ya kita mesti dapat keselamatan akhirat dengan kelas gitu, dengan kemampuan mencapai hidup dengan dasar-dasar target yang benar. Tidak cuma cukup dengan target yang baik gitu. Jadi kenapa cerita Esau dan Yakub itu terjadi seperti itu? Ya karena begitu, karena Esau mengabaikan gitu, mengabaikan akan apa sih gunanya hidup dengan target yang benar gitu. Nah sedangkan si Yakubnya tidak gitu. Ya Yakub itu dengan cara yang membujuk, dengan cara menipu gitu si Esau, karena dia pengen hidup benar gitu, bukan hidup baik. Dia pengen lebih hidup benar dibanding si Esau gitu. Sedangkan Esau menerima saja, udahlah yang penting hidup si baik, ya udah. Toh mereka juga lakukan, banyak orang melakukan. Ya akhirnya Esau ya tidak bisa hidup dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki. Apakah Esau miskin gitu waktu berjalannya waktu sampai menuanya? Di dalam kitab suci tidak miskin kok, dia juga banyak hartanya gitu. Yakub juga banyak hartanya, tapi Esau juga banyak hartanya. Karena parameter target benar itu ukurannya bukan dari ukuran harus dari duniawi teman-teman. Duniawi itu bukan ukurannya Tuhan gitu. Jadi kalau teman-teman berasumsi bahwa hidup baik itu targetnya adalah kesuksesan duniawi, adapun target benar juga disamakan adalah targetnya sukses duniawi, ya berarti cerita Esau dan Yakub itu sama, karena dua-duanya sukses teman-teman, sukses di duniawinya gitu. Tapi kalau bicara cerita masuk ke dalam rohani gitu, ya Esau hanya mendapat sukses duniawi tanpa mendapat keselamatan akhirat. Tapi yang Yakub uber gitu dalam target dia adalah target yang lebih benar sesuai perintah peraturan Tuhan. Dia melakukan hidup sesuai perintah peraturan dengan target ya untuk keselamatan akhiratnya. Dan kalau firman Tuhan katakan bahwa kalau kita sudah dapatkan Tuhan di dalam hati kita, dan kita sudah dapatkan firman-firman Tuhan di dalam hati kita, dan kita sudah lakukan, ya berarti kita sudah terima, sudah percaya Tuhan total gitu. Ya kita sudah mengenal Tuhan secara total. Nah kalau kita sudah seperti itu, ya berarti kesuksesan duniawi bukan target utama kita teman-teman. Target kita adalah target keselamatan akhirat. Sukses duniawi itu adalah firman Tuhan katakan tambahan saja. Ya untuk apa? Ya untuk kepentingan Tuhan juga gitu. Ujungnya akan ke situ teman-teman.
Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8, dan juga saya sudah bacakan di kitab Kejadian ayat pasal 25 ayat 19-34. Intinya gitu teman-teman. Jadi bagaimana hidup itu kalau kita bisa harus dengan target benar gitu. Bagaimana kita hidup benar, bukan target dengan hidup baik. Dan asumsi yang paling gampangnya gitu teman-teman. Hidup benar adalah hidup dengan target melakukan perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya gitu. Nah, adapun hidup baik adalah melakukan perintah peraturan orang tua atau adat istiadat atau tradisi. Cuma sebatas itu teman-teman. Atau mungkin agama mungkin ya, atau mungkin kitab suci tapi secara hukum gitu ya, cuma melakukan itu saja gitu. Nah, Tuhan pengen kita hidup benar. Hidup benar adalah bagaimana caranya kita melakukan hidup dengan sesuai dengan perintah peraturan Tuhan, dan juga dengan ya dengan melakukannya gitu, bukan cuma mengenalnya, melakukan. Nah, untuk jangankan melakukan, kalau melakukan jelas butuh kekuatan Tuhan yang tadi dikatakan roh Tuhan tadi gitu. Untuk mengerti pun kita butuh roh Tuhan gitu. Jadi hidup benar ya, kalau gampangnya ya harus menguasai pengenalan anugerah Tuhan, tapi juga harus menghidupkan roh Tuhan agar mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jadi ada dua syaratnya teman-teman. Bagaimana kita mengenal firman Tuhan dan juga kita menghidupkan roh Tuhan. Nah, ini saya coba masuk ke dalam sharing saya pribadi teman-teman. Siapa tahu ada guna gitu. Ini cerita yang memang terjadi dalam hidup saya gitu. Mengamati kehidupan ayah saya gitu. Dari muda sampai datang umur 88 tahun meninggal. Dimana sejak ayah alami sakit-sakit 3 tahun sebelum meninggal, berarti umur 85 tahun waktu itu gitu. Sempat untuk sedikit sharing akan firman Tuhan gitu. Jadi saya karena ayah dalam kondisi sakit gitu, jadi kadang-kadang ayah mesti bed rest. Nah, waktu bed rest itu saya akhirnya, karena saya satu-satunya anak yang ada di Cirebon gitu, jadi saya yang banyak ketemu dengan ayah gitu. Nah, akhirnya saya kadang-kadang singgung urusan firman Tuhan ini itu. Bahkan kadang-kadang ayah karena sakit kadang-kadang setengah sharing, tahu-tahu ditinggal tidur gitu. Nanti bangun lagi, sharing lagi, tidur lagi. Ya saya coba sempat hampir 3 tahun teman saya sharingan itu, sehingga 3 bulan sebelum meninggal ayah terima Tuhan, baik secara hati dia gitu maupun secara formal agamanya gitu. Jadi buat saya bersyukur sekali ayah itu sempat mengenal Tuhan, meskipun cacat sekali teman-teman ya, cuma 3 bulan gitu. Jadi ya dalam hati ayah ya saya mengharapkan berpengharapan dan beriman bahwa Tuhan itu ya sayang ayah gitu, karena ayah itu memang tidak ada yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan dari mudanya, ya akhirnya jadi agak telat teman-teman. Dan sayanya juga terlambat juga gitu kan. Saya baru terima Tuhan itu sudah umur 47, jadi saya sudah terlambat, si ayah juga jadi terlambat gitu. Nah, bagi kita yang masih punya peluang untuk bisa memberitakan firman Tuhan kepada keluarga kita, ya buruan, ini momennya gitu. Jangan ditunggu nanti yang diberitakan sudah keburu tua, keburu meninggal bahkan gitu. Nah, kitanya bisa memberitakan juga terlambat karena umurnya telat gitu untuk bisa terima Tuhan, mengerti Tuhan dengan benar, itu telat. Nah, ini yang cobalah yang masih muda-muda ini harus berjuang lebih gitu. Jangan seperti saya, jangan seperti ayah kan gitu kan, sayang gitu. Ayah orang baik yang menjalani hidup sesuai perintah dan peraturan orang tuanya sejak muda sampai pada akhir umurnya. Ayah rela gitu mengalah kepada saudara-saudaranya, saudara kandungnya. Ayah rela mengalah kepada saudara-saudara, walau ayah adalah pimpinan dan panutan dari 6 saudara kandung laki-lakinya gitu. Yang rintis usaha bersama saat mudanya, dan ayah memiliki juga 3 saudara kandung perempuan. Jadi ayah itu 9 bersaudara namanya, 6 plus 3 gitu. Jadi yang laki-lakinya 3 termasuk ayah, nah ada yang perempuannya 3. Nah, ayah itu kebetulan jadi jadi seperti, karena ayah kakek meninggal duluan gitu, akhirnya ayah itu nggak tahu, padahal ayah nomor 3 tapi bisa dekat sekali dengan ibu gitu, dengan nenek gitu. Jadi akhirnya ya si nenek itu apa-apa dengan ayah. Nah, akhirnya ayah itu meskipun anak nomor 3 gitu, tapi tetap dijadikan pimpinan dan panutan teman-teman. Karena ya benar-benar ayah itu setia sekali gitu dengan perintah peraturan si
nenek gitu, si ibunya gitu. Nah ini tadi saya katakan, jadi kalau kategori baik itu ya ayah baik sekali ya. Jadi ayah itu termasuk orang yang baik sekali. Lepas saudara-saudaranya, saudara kandungnya pengen ngakuin ayah baik atau tidak baik, tapi dalam realita hidupnya memang dia lakukan seperti itu gitu. Meskipun pada ujungnya, pada akhir kehidupan ayah dan kakak adik ayah ini gitu, ya karena kembali lagi mereka berenam, bahkan mungkin bersembilan gitu, tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya kebenarannya masing-masing, teman-teman. Masing-masing orang itu, masing-masing saudara kandung ayah itu punya kebenaran-kebenaran yang menurut versi mereka sendiri. Kenapa? Ya mungkin balik lagi orang yang punya keyakinan itu gitu, percaya Tuhan, merasa sudah mengenal Tuhan, tapi dengan kekuatan pemikiran, perasaan dan kehendaknya masing-masing itu. Nah ini tidak ada satu kesepakatan kebenaran, benar. Nah ini yang bikin ribut. Jangankan ayah dengan saudara-saudara laki atau perempuannya gitu, jangan-jangan kita dengan anak kita saja juga belum tentu bisa sama, bahkan dengan istri kita pun belum tentu sama kalau parameter kebenarannya beda, teman. Parameter saya contohnya sebagai suami gitu, dengan istri dan anak-anak tidak sama parameter kebenarannya. Ya bagaimana bisa akur, teman? Bagaimana bisa harmonis? Nah keluarga kita dengan keluarga yang lain gitu, ya dengan kakak adik kita gitu, ya bagaimana gitu dengan keluarganya kakak adik kita, ya pasti nggak bisa akur, tidak mungkin harmonis gitu, karena kebenarannya masing-masing. Jadi kalau buat saya pribadi, kebenaran firman Tuhan itu adalah satu pegangan bersama. Apabila itu jadi pegangan bersama, ya semua akan harmonis gitu. Meskipun untuk berpegang kepada perintah peraturan firman Tuhan itu, ya semua orang termasuk saya itu harus berubah. Bagaimana berubah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturan itu gitu. Jadi semua, jadi jangan dianggap kalau saya menerapkan firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan itu berarti istri mesti nyamain saya atau anak nyamain saya, bukan begitu dong. Jadi cukup mereka, istri atau anak-anak itu ya menyamakan diri dengan perintah peraturan Tuhan. Jadi kalau saya sebagai suami, sebagai bapak menyamakan hidup dengan perintah peraturan Tuhan, istri juga sama, anak-anak juga sama, ya rasanya semua juga akan sama kan. Akhirnya kan jadi semua dasarnya perintah peraturan Tuhan gitu. Nah itu yang bisa menyebabkan keluarga kita harmonis, teman. Dan kita tahu nanti tidak terjadi seperti Esau sama Yakub tadi gitu, karena kita tahu bahwa target hidup itu bukan baik tapi harus benar. Nah untuk target hidup benar ini yang berbeda dengan target baik, teman-teman. Kalau target baik itu masih targetnya adalah sesuai duniawi, masih gampang gitu. Tapi kalau bicara target hidup benar, itu malah kadang-kadang harus meninggalkan duniawi, teman. Agak beda, teman. Target hidup ayah melakukan perintah dan peraturan orang tua mampu tercapai karena ayah adalah orang yang baik gitu. Ini cerita nostalgia ke ayah ya. Bagi ayah yang tidak sempat mengenal dan mengerti Tuhan lebih dalam gitu, pencapaian target hidup baik adalah prestasi hebat, prestasi yang cukup hebat gitu. Dan Tuhan akan hakimi ayah sebagai orang baik yang belum sempat melakukan firman Tuhan. Itu saya percaya itu, teman. Saya berpengharapan dan beriman bahwa Tuhan akan menghakimi, menghukum ayah dengan cara ya seperti itu gitu. Karena waktu itu ya ayah majority hidup tidak mengenal mengerti firman, karena situasi kondisi tidak ada yang memberitakan gitu. Bagaimana bagi kita yang sudah terima Tuhan, apakah kita tergerak untuk mau gitu mengenal dan mampu mengerti serta mampu melakukan firman Tuhan ya, agar kita hidup tidak hanya hidup dengan target baik, tapi kita harus hidup dengan target yang benar, seperti yang dicantum di kitab Kejadian pasal 25 ayat 32 tadi, yang jangan sampai kita seperti Esau yang mengatakan sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku ya hak kesulungan. Jadi apakah gunanya kita hidup benar? Seorang kan gitu ya, sebentar lagi kita akan mati, apakah gunanya ya bagi kita hak kebenaran, hidup dengan target kebenaran itu toh akan mati gitu. Ya beda, teman-teman. Jadi ini yang jangan sampai kita menjadi Esau gitu. Jangan sampai kita nggak menghargai hidup benar. Kita ini harus hidup benar, teman. Karena hidup benar adalah ya untuk mencapai keselamatan akhirat. Kalau hidup baik itu kan jangan-jangan cuma kecuali duniawi parameternya gitu. Jadi beda sekali, dan jangan sampai kita terjebak seperti
Esau itu secara duniawi Esau dengan Yakub sama-sama suksesnya gitu. Tapi secara akhirat yang berbeda gitu Esau dengan Yakubnya gitu. Target hidup benar adalah target dengan melakukan perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya gitu. Dimana kita perlukan kemauan untuk mendalami pengenalan firman Tuhan dan kemampuan untuk mengenal menggali pengertian firman serta kemampuan untuk berani melakukan firman gitu. Hal ini butuh kemauan dan juga kemauan kita dan juga hidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk mampu gitu teman. Jadi berulang-ulang oleh saya katakan bahwa memang kalau hidup benar itu teman-teman ya harus bisa mengenal mengerti firman Tuhan secara dalam dan juga harus menghidupkan roh Tuhan teman-teman ya untuk melakukan firman Tuhan ya gitu. Jadi tidak cuman kalau banyak orang yang tadi dikatakan orang yang rohani duniawi atau orang dunia yang memang tidak mengenal teman-teman, tidak mengerti akan firman Tuhan, boro-boro bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam mereka gitu. Nah ini yang kita mesti sadar gitu bagi kita yang sudah terima Tuhan, yang sudah merasa terima Tuhan, ya coba harus buru-buru sadar bahwa apakah cara terima Tuhan itu sudah dengan benar gitu ya, dengan pengenalan pengertian yang benar, dengan benar-benar mengenal firman sehingga melakukan firman Tuhan dengan benar gitu. Nah ini coba teman-teman khususnya yang kalau yang cerita orang dunia saya pikir nanti pengukuhan Tuhan dengan caranya Tuhan ya, cara dunia kan. Tapi kalau bagi orang-orang yang percaya gitu, orang-orang yang sudah terima Tuhan ya pasti penghakiman dan hukumnya dengan cara ya firman Tuhan gitu. Jangan sampai kita malah menjadi orang punya keyakinan orang yang dunia rohani duniawi tapi malah masuk neraka teman karena tidak melakukan firman Tuhan. Nah ini yang mesti teman-teman hati-hati, coba dirubah target hidupnya, jangan cuma target hidup baik tapi bagaimana target hidup benar gitu. Oke teman-teman, see you, bye bye.